Wa
Bismillahirrahmanirrahim. Qadirun, artinya yang kuasa, maka mustahil, yang lemah, dalilnya yaitu dalil sifat kudrah adanya, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak takutnya pada Tuhannya yang amat kuasa dan lagi besar pengharapannya kepadanya dengan memberi segala nikmat kebajikan padanya. Muridun artinya menentukan maka mustahil yang tergagah dalilnya yaitu dalil sifat iradah adanya, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak berminta doa pada Allah Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat dan menolak segala bahaya dunia akhirat adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala ali sayyidina Muhammad wa Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembacaan kitab 20 tentang sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Qadirun. Allah memiliki sifat yaitu sifat wajib kudrah. Allah memiliki sifat wajib kudrah, artinya Allah wajib berkuasa. Itu sifatnya kudrah. Bagaimana dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sifat yang menempel kepada zat, sifat yang ada kepada zat, sifatnya aja kudrah, di mana sifat yaitu menuntut kepada zat untuk melakukan perbuatan, untuk dapat menunjukkan yaitu kekuasaannya. Jadi sifat itulah yang menuntut kepada zat, di mana Allah memiliki sifat wajib, mana sifat itu ada pada Allah, sehingga sifat itu menuntut kepada zat untuk melakukan satu perbuatan atau untuk dapat menunjukkan kekuasaannya. Maka zat yang dituntut oleh sifat untuk melakukan satu perbuatan yang menunjukkan kekuasaannya itu namanya Qadirun. Ya, namanya Qadirun. Sebagai contoh, misalkan ya, di kampung kita ada ahli orang bangun.
atau boleh disifatkan yaitu tukang. Tukang itu kan profesi, sifat yang menempel kepada zat. Sifat itu ada pada zat orang. Misalkan orang itu bernama Ahmad. Ahmad memiliki profesi, yaitu sifat sebagai ahli bangunan. Ketika ia dituntut oleh masyarakat, diminta oleh masyarakat untuk melakukan satu perbuatan, yaitu membangun mushola, masjid, rumah, apa saja walhasil pembangunan. Maka dengan sifat yang ada pada seorang yang bernama Ahmad, dia melakukan perbuatannya sesuai dengan keilmuannya, yaitu dengan kemampuannya. Sehingga contoh bangunan ini betapa indahnya setelah dibangun sama orang ahlinya. Coba kalau kita yang bangun, kusennya miring sana, miring sini, karena bukan ahlinya. Pasangan ubinnya juga nggak tahu anaknya larinya kemana. Misalkan itu contoh aja. Dan di sini Allah memiliki sifat kudro. Ya, Allah memiliki sifat wajib kudro, yaitu wajib Allah kuasa. Yang mana sifat kuasa itu, ya, sifat itu menempel kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sifat ini menuntut kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan action, ya, perbuatan, ya, untuk menunjukkan sifatnya, yaitu kuasa. Maka Allah buktikan dengan sifat kudrohnya. Allah menciptakan seluruh makhluknya. Kudroh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat Allah. Sehingga Allah yang melakukan action tersebut, yang melakukan satu perbuatan, menciptakan segala apapun yang dikehendaki, maka Allah dikatakan bisa dipahami nggak? Terus kalau baru dengar, ya harus pelan-pelan, menuntut ilmu harus pelan-pelan. Saya ulangi lagi. Jadi misalkan ada seorang laki-laki yang bernama Ahmad. Ahmad memiliki sifat. Ya, sifat itu adalah profesi. Yaitu ahli bangunan. Datangnya masyarakat kepada Ahmad, Bang, abang kan ahli bangunan, saya kepengen bangun rumah nih Bang. Kira-kira abang punya waktu gak? Dilihat jadwalnya, oh ada bulan depan kosong ini. Ini Bang gambarnya Bang. Dia dipelajari gambarnya. Baik, besok siang saya akan survei, yaitu tempat di mana akan dibangun. Dilihat kontur tanahnya bagaimana dan segala sesuatu. Sebagai orang profesional, ya, dia ngerti selaku bangunan, dilihat sudut-sudutnya semuanya. Ya. Baik, kalau itu mudah-mudahan minggu depan kita bisa kerjakan. Ya, secara singkat jadi itu rumah. Luar biasa, semua masyarakat yang ada luar biasa. Cakep benar, siapa sih yang kerjain? Kan gitu ya, pasti bertanya orang. Akhirnya masyarakat tahu yang membangun adalah seorang laki-laki yang bernama dikenal nggak tuh jadi Ahmad? Ya, tambah terkenal nggak tuh? Siapa namanya? Dulu zaman dulu anak Betawi, apa itu namanya? Sibul apa namanya? Insinyur. Tukang insinyur. Namanya beda salah. Kira-kira seperti itu dikenal.
terkenal Ahmad di masyarakatnya. Udah kalau bangun apa-apa dia aja. Kenapa dia bisa terkenal? Karena sifatnya. Ya, karena sifatnya yaitu memiliki keahlian membaca. Jadi dia terkenal. Maka laki-laki yang bernama Ahmad yang memiliki sifat yaitu seorang tukang, maka jadi tukang apa itu istilahnya? Kalau Betawi bilang tukang insinyur. Ya kira-kira begitu dah, julukannya udah hebat bener. Kalau ibaratnya bayaran tukang yang biasanya 150 bisa 2,5 ini misalnya. Ya, karena apa? Keahlian. Jadi sifat yang menuntut kepada zat, sifat yang menuntut, sifatnya Allah Qudro, ya, memiliki sifat yaitu Qudro, wajib Allah Qudro. Maka sifat itu menuntut kepada zat, karena sifat itu menempel kepada zat. Maka zat dituntut untuk melakukan action, untuk melakukan satu perbuatan menunjukkan yaitu kekuasaannya. Maka Allah ciptakan seluruh hamba-hambanya. Betapa herannya kita yang melihat ciptaan Allah. Pikirin aja diri kita ini. Ya. Jangan pikirin bangun langit yang nggak ada tiangnya, kejauhan. Pikirin diri kita aja. Masya Allah, kita terbuat dari air. Ya, kita dari apa nih? Dari air. Percaya sih dari air? Coba tanya abang itu benar kan dia dari air? Semua akui bahwa kita terbuat dari air. Coba di dalam baik saya dengan orang tua dalam menerima yang mengerti. Hamba yang sangat hina dari air yang hina, hidup di dunia mana tempat bala berjalan. Dan akuin kita dari air. Kalau dari tanah pala lu. Oh, itu firman Allah benar, firman Allah benar. Firman Allah benar, kita makanan sumbernya dari tanah, ya. Kita, apa yang kita makan bersumber dari tanah. Berasnya, apa semuanya walhasil, sayur-sayurnya semua dari tanah. Ya, kita makan. Saripati makanan Allah jadikan air mani. Dari saripati makanan yang dari tanah yang kita makan itu, ya Allah pisahkan saripatinya yang terbaik. Sama saripati kan yang terbaik, yang nggak baik keluar dari kotoran, keluar dari keringat, keluar dari kotoran kencing, keluar dari kotoran buah air kita, keluar yang jelek-jelek. Yang bagus disimpan sama Allah untuk jadikan apa? Jadikan apa? Air. Tidak paham juga menjadi air. Ya di air, Masya Allah. Lihat jadi air, kita dari model airnya bisa begini. Betapa herannya pikiran kita. Itulah kekuasaan Allah. Makanya Allah dikatakan masih nggak paham juga. Berhenti ngaji. Nah, singkat-singkat aja deh ya. Begitulah ya, Qudrohnya Allah. Allah memiliki sifat Qudroh, ya, maka Allahnya sendiri adalah Qadir, Zat yang Maha Kuasa. Maka mustahil Allah lemah. Maka mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Allah tak bisa, masa dari air bisa jadi begini. Kalau lemah dari air jadi apa? Jadi kopi. Apa bisa dari air begini? Dia bikin teh. Apa yang bisa kita? Airnya udah ada, semuanya udah ada. Kalau Allah menciptakan segala
sesuatu dari nggak ada Allah adakan. Kalau kita bikin apa semua dari barang yang ada, apa juga. Seluruh manusia cerdas membangun pesawat, bangun ini dari bahan yang sudah ada. Gak bisa dia mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. Hanya Allah yang menciptakan sesuatu dari barang yang tidak ada. Jadi jangan merasa pintar untuk dada bikin halal. Nah, Allah yang punya. Kita hanya mengimprovisasi aja. Kalau ibaratnya kayu kita apa? Serut, ya, udah rapi, mulus, kita open, kita wah, gitu dah jadi jago, hebat orang sini, hebat. Iya bukan, Allah yang hebat, yang lain nggak ada yang hebat. Itu cara berpikir orang beriman. Jadi nggak pernah kagum dengan manusia. Yang kita kagumi adalah pencipta manusia itu sendiri. Kok bisa orang bikin begini? Luar biasa, subhanallah. Dia Allah yang menciptakan hamba-hambanya. Jadi mustahil Allah lemah. Terus mana tadi? Dalilnya yaitu dalil sifatul qudrah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wah, Masya Allah. Kuasa itu Allah berkuasa. Tapi kekuasaan Allah harus dibatasi. Karena akalnya mampu. Karena akal kita kecil, kekuasaan Allah terlalu besar. Ya, makanya Allah sendiri yang membatasi. Kekuasaan Allah hanya berlaku kepada barang yang mungkin. Barang yang mungkin. Ya, kekuasaan Allah hanya berlaku kepada barang yang mungkin. Barang mungkin apa sih? Selain daripada Allah barang mungkin. Kuasa Allah hanya berlaku kepada barang yang mungkin. Yang tidak mungkin apa usaha anak. Barang yang tidak mungkin bagi Allah. Allah kuasa kan menciptakan anaknya. Hati-hati menjawabnya. Tadi sudah diberi batasan. Kekuasaan Allah hanya berlaku kepada barang yang mungkin. Anak mungkin nggak bagi Allah? Ini nggak paham nih mana? Anak mungkin nggak bagi Allah? Kagak, nggak mungkin Allah menciptakan anaknya. Ya. Itu barang yang tidak mungkin. Allah hanya menciptakan barang yang mungkin. Yang tidak mungkin Allah gak ciptakan. Kalau anaknya Allah ciptakan, pasti Allah ciptakan istrinya dulu dong. Sebelum istrinya pasti diciptain dulu mertuanya. Pintangan dong. Kacau otak manusia kalau begitu. Jadi kekuasaan Allah hanya berlaku kepada barang yang mungkin. Yang tidak mungkin Allah tidak, ya, yaitu melakukan perbuatan hal yang tidak mungkin. Jadi harus dibatasi. Kekuasaan Allah, ya, hanya berlaku kepada barang yang mungkin. Qudrah iradah Allah hanya bertakluk kepada barang yang tidak mungkin, kepada barang yang mungkin. Begitu caranya. Banyak sekali ya, barang yang tidak mungkin. Ya. Mungkin laki-laki hamil. Puasa tak Allah bikin tidak hamil? Enggak jawab juga. Mungkin nggak laki-laki hamil? Jika apa jawab dengan tegas? Itu masih bimbang kelihatannya. Kanji kalau nggak bayaran begini. Hati-hati. Sesuatu yang tidak mungkin barang yang tidak mungkin mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu qudrahnya berlaku kepada barang yang gitu caranya. Jadi qudrah iradah Allah hanya berlaku kepada barang yang mungkin. Yang nggak mungkin Allah tidak lakukan itu. Qudrah iradah Allah tidak bertakluk kepada barang yang tidak mungkin. Itu
Qudrah iradah Allah tidak berlaku atau tidak bertakluk kepada barang yang tidak mungkin. Jadi qudrah iradah Allah hanya bertakluk, hanya berkaitan, hanya berdampak kepada barang yang takluk dampaknya juga. Dampaknya. Qudrah iradah Allah dampaknya kepada siapa? Kepada barang yang mungkin. Yang nggak mungkin, nggak ada dampaknya. Artinya qudrah Allah tidak berlaku kepada barang yang tidak mungkin. Itu harus belajar tauhid benar-benar. Terus apa lagi? Maka patut ini ya. Maka patut bagi mukmin muttaqin, maka patut bagi seorang mukmin berkeyakinan, percaya bahwasanya ia banyak berminta doa. Banyak kita minta doa kepada Allah. Artinya kita bermunajat kepada Allah. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Anu udah kaya, Ustaz kan nggak perlu lagi ya, gitu. Anu udah pintar nggak perlu minta lagi sama Allah, ya Allah masjidnya ilman. Ya, baru segitu aja bangga bener. Bapak bikin ayat itu dan bikin jadi apa? Ya. Apa yang kita anggap kita ini orang cerdas, berilmu, kaya, dari mana? Punya apa? Ya Allah punya alam jagat raya ini. Kita baru punya 2 hektar aja baru setengah bener. Misalkan seperti itu juga boleh beli, bukan boleh bikin. Di sini minta sama Allah. Ya. Jadi layaknya bagi seorang mukmin ia meminta ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan segala kebajikan apa tadi? Dunia dan akhirat. Minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Karena Allah yang kuasa. Ya, sehebat apapun kita di alam dunia, ibadahnya, segala sesuatunya, ya, kalau kita nggak memohon kepada Allah kebajikan dunia dan akhirat, ya Allah yang punya kuasa. Sehebat apapun ibadah kita, haknya Allah memasukkan kita ke dalam neraka. Allah yang kuasa kok. Terserah Allah. Terserah Allah. Perbedaannya di alam dunia, ya, orang-orang baik semuanya dipendam. Yang muncul, yang diperbolehkan hidup di negeri kita, orang-orang jahil, orang-orang keparat, ya, yang rusak bangsa, bebas berkeliaran. Yang orang-orang baik disikir, ya, dia punya kekuasaan. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya minta kepada Allah kebajikan dunia dan agar dunia kita selamat, baik, akhirat kita pun demikian. Yang pasti Allah tidak menzalimi. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berlaku zalim. Minta kepada Allah kebaikan karena Allah yang Maha Kuasa. Betapa orang banyak rusak di alam dunia karena hatinya ta'alluq kepada Allah, minta kepada Allah. Ya, Allah maafkan, Allah rubah dia jadi orang baik. Satu hadis dalam riwayat yang berkenaan dengan ini, Rasulullah katakan, ketika datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, kuntu an-abdu dzanban, aku telah berlaku dosa. Kata Rasulullah, astagfirullah, ampun Allah, selesai. Aku sudah bertobat, aku sudah beristighfar. Balik lagi. Ya, berbuat dan kata Rasulullah, itu istighfar, itu bertobat. Kata laki-laki itu, kalau begitu, ya banyak sekali dosa-dosaku kepada Allah. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rahmatnya lebih besar
apa murkanya. Jadi ketika kamu melakukan satu kesalahan, udah bertobat aja. Ini ampun kepada Allah. Adapun besok itu tergelincir lagi karena memang iblis yang ente gak mampu lawan, akhirnya nyungsep lagi kita, datang lagi Allah. Terus seperti itu sampai katanya menyesal untuk sang iblis atau syaitan. Ya Allah, capek kemudian dia menyusap diminta ampun lagi Allah, menyusap diminta ampun lagi Allah, ampuni lagi. Dan capek dah. Ada setan yang kecapean. Kalau kita kan bukan digodain, kita sengaja godain orang. Jadi cuma kita minta ampun Allah. Kita sudah bertahan sedemikian rupa, akhirnya jatuh juga kalau ibaratnya terpeleset. Itu namanya orang yang bertobat diterima sama Allah. Tapi kalau kita emang sengaja nyamperin, nggak berani dia janda, mendapatkan aja. Itu namanya nyari penyakit. Dimaafin tuh bisa bertobat kemudian diterima sama Allah. Yang sudah berusaha menahan diri untuk tidak melakukan maksiat, kemudian dia terjerumus. Maka dia bertobat, dia beristighfar, Allah maafkan. Begitu caranya. Itu Nabi kasih tahu. Sedikit itu laki-laki, ya Nabi Allah kalau itu, ya, kita lebih begitu, bagus aku. Kata Rasulullah enggak. Ya, kamu beristighfar, Allah pasti rahmat Allah lebih besar daripada murka Allah. Begitu caranya. Jadi jangan berputus asa. Oh kalau gitu aman dong Ustaz ya. Ya itu sih dari penjahat. Maksudnya ntar gue maksiat lagi, ya ampun lagi, ada malah itu cekek gitu. Bukan begitu maksudnya. Terus apa lagi? Dan lagi besar pengharapannya kepada Allah. Jadi tidak saja berdoa, tapi berharap. Ya, orang jangan cukup dengan berdoa, tapi kita punya harapan dalam. Aku sampaikan permohonan agar aku berharap kepada agar diterima doaku, hapuskan segala kesalahanku, maafkan segala sesuatu. Itu ada harapan. Selain harapan di sana ada khauf. Ada rasa takut kalau doanya tidak diterima, biar takut. Makanya ketika berdoa betul-betul mohon kepada Allah, karena apa? Takut ditolak permohonannya. Ini doa ada perasaan bakal diterima. Maka dia semakin harus punya ada rasa takut ketika berdoa. Takut apa? Takut ditolak permohonannya. Maka itu banyak berharapan kepada Allah, banyak berharap kepada Allah. Itu caranya itu. Ya, yang patut bagi seorang mukmin. Cukup dulu ya. Wallahu a'lam. Ya Rasulullah. Bakar Rasulullah. Bakar Rasulullah. Berarti dari Anas dong. Iya. Kalau yang ada kitabnya dibuka halaman 10, 14 baris dari atas.
Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Lamma nazalat hadhil ayatu. Wa inna jahannama maw'iduhum ajma'in. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukaan syadida wa baka ashabuhu libukaihi wa la yadruna ma nazala bihi Jibrilu alaihi salam wa lam yastati ahadun an yas'alahu wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ra'a Fatimata radhiyallahu ta'ala anha fariha biha antalaqa Abdurrahman bin Auf ila babi Fatimata wa fi riwayatin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala assalamu alayki ya binta Rasulillah qalat wa alayka assalam faqalat man anta faqala ana Abdurrahman bin Auf faqalat ya ibn Auf ma jaa bika qala taraktu an-nabiyya alaihi salatu wassalam bakiyan hazinan wala adri ma nazala bihi Jibrilu alaihi salam faqalat tanaha min baini yadayhi hatta adumma ala nafsi thiyabi wa antaliqu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam la'allahu yukhbiruni bima nazala bihi Jibrilu wa labisat shamlatan khalqan qad khuyita bi'idna ashara makanan bisyfi rizkin nahli warakin nahli falamma kharajat Fatimatu nazara ilaiha Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa wada'a yadahu ala ra'sihi wa nada ya huznahu li huzni binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna banata Kaisura wa Kisra yalbisna al-harira was-sundusa wa bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shamlatin min sawbin wa qad khuyita bi 12 makanan bi wariki syifin nahli falamma dakhalat Fatimatu radhiyallahu ta'ala anha qalat ya Rasulullah ala tara anna Umara yata'ajjabu min libasi wa walladhi ba'athaka bil karama mali wa nali aliyin firashun mundu khamsi sinina illa masku bakshin na'lafu alaihi bin nahari
Sifun Nahli. Ya selesai, baru nanti kita lanjutkan pada Nabi ya. Panjang Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbagai singkat-singkat aja karena panjang dari riwayatnya. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas bin Malik adalah orang yang berkhidmat kepada Rasulullah dari sejak umur 10 tahun. Ya, seperti anak sendiri, sama dengan Zaid bin Harithah, ya, yang hidup bersama Rasulullah dalam satu rumah. Anas bin Malik tugasnya membantu keperluan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Anas minta sendiri datang kepada Rasulullah untuk berkhidmat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Zaid bin Harithah, adalah anak yang hilang. Zaid bin Harithah pun ya, anak yang hilang. Kemudian diambil oleh seseorang, dijadikan budak. Masih berumur 10 tahun, melihat keadaan seperti itu Rasulullah beli. Perbudakan masih ada pada zaman Rasulullah pada saat itu. Ya, Rasulullah beli. Dan kemudian dibebaskan oleh Rasulullah, maka diangkat menjadi anak itu Zaid bin Harithah. Jadi ada dua anak laki-laki yang berumur sama, Zaid bin Harithah dan Anas bin Malik. Terus pada lagi tadi. Lama nazarat hadhihi ayat, tatkala ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat perjanjian. Dan mau hidup itu tempat yang sudah diambil perjanjian. Ketika kita ditiupkan ruh oleh Allah di alam rahim sang ibu, dia bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Berarti seorang yang mengucapkan syahadat, dia punya konsekuensi. Sebagaimana kita telah bersyahadat, berarti ya, orang yang bersyahadat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti 24 jam harus kita artikan diri kita untuk Allah. Bekerjanya kita untuk Allah, makannya kita untuk Allah, semuanya karena Allah. Berumah tangganya kita, bergaulnya kita di masyarakat, semua karena Allah. Kalau sudah berjanji demikian, nggak boleh ada tipu daya di dalam pergaulan, nggak boleh ada tipu daya dalam pernikahan, nggak boleh ada tipu daya dalam pekerjaan, nggak boleh ada tipu daya dalam usaha perdagangan. Tapi ternyata kehidupan kaum muslimin yang ada seputar itu, kerja, nolong waktu, dagang, kurang-kurangin bahan, benar itu? Nikmat perjanjian kita sama Allah. Makanya inna jahannam tadi la mau'iduhum, sesungguhnya neraka jahanam itu memang sudah dijanjikan oleh Allah untuk kalian, hai bangsa manusia. Ya, sudah diambil persaksian perjanjian kita ketika ditiupkan ruh. Ya, si janin tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah, berarti dia melaksanakan perintah sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Ya, itu kembali kepada pelajaran tauhid pertama. Jadi bikin perjanjian. Allah buat perjanjian kepada hamba-hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi memang sudah
sudah dipastikan neraka jahanam untuk kita, kecuali orang yang betul-betul melaksanakan perjanjiannya. Ya, dia bertuhankan Allah, dia semuanya apapun dia serahkan urusannya kepada Allah. Dia makan lillahi ta'ala, dia salat lillahi ta'ala, puasanya lillahi ta'ala, haji karena itu semuanya walhasil usaha apapun karena Allah. Sehingga orang yang semuanya bisa melaksanakan perjanjian karena Allah, dia tidak akan nipu, dia akan hianat, dia tidak akan walhasil menzalimi orang lain. Itulah seorang mukmin. Kalau ini kadang banyak yang masuk neraka kan lebih. Jawab. Agak. Kelihatan semua kan. Termasuk Ustaz, iya sama. Gimana beda? Anda kan baru kurang ajar aja. Ya Allah, ngeri benar. Ya jelas tuh ya, mau hidup maksudnya yaitu merupakan sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah. Lama hidup ya, yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada manusia dijanjikan. Terus mana lagi? Ya, mendengar ayat yang demikian, ya, tatkala turun ayat itu yang dibawa oleh malaikat Jibril, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan saja Rasulullah menangis sejadi-jadinya, bukan tangisan sekedar sedudukan doang, enggak, benar-benar nangis. Kayak anak kecil nggak dikasih mainan, nangis guling-guling, kira-kira begitu. Kan mungkin Rasulullah nangis guling-guling. Itu hanya istilah saja. Betul-betul nangisnya, bukan saja. Tangisan yang memilukan itu maksudnya. Wa baka ashabuhu bi bukaihi, dan para sahabat pun ya menangis karena tangisan Rasulullah. Dia para sahabat yang mendengar tangisan Rasulullah ikut menangis karena nggak kuat lihat Rasulullah menangis dalam keadaan seperti itu. Tangis itu sebenarnya tangisan, tangis yang memilukan. Kalau kita ada seorang yang teraniaya, terutama perempuan, di tengah jalan malam hari nangis saja, ya, kita dengar kalau suara perempuan nangis, kita dengar ada biru, habis dipukulin entah siapa, tangisannya memilukan. Bagaimana hati kita nggak mau bantu orang seperti ini? Ya, minimal kita ikut bersedih karena tangisan itu perempuan. Luar biasa. Jadi para sahabat Nabi menangis karena tangisan Rasulullah yang memilukan. Karena Rasulullah tahu bahwa neraka jahanam ini merupakan satu perjanjian Allah dengan hamba-hambanya. Makanya diciptakan neraka jahanam bagi orang yang mengingkari perjanjiannya. Jadi hati-hati hidup di alam dunia. Kita sudah berjanji sama Allah, pelihara diri. Mana tadi? Wala yadruna ma nazala bihi Jibril alaihi salam, dan mereka tidak tahu apa sih yang dibawa oleh malaikat Jibril, apa sih yang diwahyukan oleh Allah kepada malaikat Jibril untuk diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka nggak tahu, ya, sehingga mereka nggak berani bertanya kepada Rasulullah SAW. Walam yastati ahadun ayyas'alahu, tak seorang pun dari sahabat Nabi ya mampu bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi para sahabat dia hanya bisa ikut menangis ya, karena tangisan yang memilukan daripada tangisan Rasulullah SAW. Kita jangan berpikir jauh kepada Nabi. Ketika ibu kita nangis, ya, pernah ngerasain nggak lihat ibu kita lagi nangis, kayak diiris hati kita. Gak ada yang kuat anak kalau betul-betul dia cinta kepada orang tuanya. Ketika ibu menangis, ibu selalu ya, menepis, nangis bahagia. Selalu ibu kita tuh nutupin ya, itu kesedihan.
terjadi sesuatu membawa derita kepadanya. Dia nggak mau anaknya tahu akan hal-hal yang seperti itu. Ya, begitulah kira-kira ya hati para sahabat melihat Rasulullah seperti itu, sehingga mereka pun turut menangis karena kesedihan Rasulullah SAW. Terus mana tadi? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a Fatimah radhiyallahu ta'ala anha fariha biha, dan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau yaitu Rasulullah melihat putrinya Sayyidatina Fatimah hilang semua kesedihannya. Memang putri yang dicintai oleh Rasulullah, ya, penyejuk matanya. Luar biasa hubungan Rasulullah dengan putrinya yang begitu luar biasa. Ya, kesedihan yang begitu memilukannya apabila melihat Sayyidatina Fatimah hilang kesedihannya. Itulah yang mereka tahu para sahabat. Ya, mereka tahu betul kondisi kejiwaan Nabi Muhammad. Mereka sahabat tahu betul ya, bahwa Rasulullah kalau dalam keadaan bersedih gak ada obatnya. Obatnya apa? Melihat putrinya gila. Kalau gitu ya anak kita datang enak gitu. Iya, benar gitu. Ngapain susah aja orang. Ya, Rasulullah betapa sayangnya kepada Sayyidatina Fatimah. Terus mana lagi tadi? Antara Abdurrahman bin Auf ila babi Fatimah, kemudian bertolaklah, ya, artinya berjalan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu ila babi Fatimah, yaitu ke rumah. Ila bab maksudnya ke rumah Sayyidatina Fatimah. Wa fi riwayatin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam satu riwayat yang bertolak menuju ke rumah Sayyidatina Fatimah bukan Abdurrahman bin Auf, tapi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Terus melalui tadi qala, ya berarti kita ambil Abdurrahman bin Auf aja dulu yang di depan ya. Boleh dibaca Umar atau Abdurrahman. Assalamualaikum ya binta Rasulillah. Salam sejahtera untuk wahai putri Rasulullah. Kata siapa ini? Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Faqalat, ya, maka berkata Sayyidatina Fatimah, wa alaikassalam, salam sejahtera pula kepada wahai Abdurrahman bin Auf. Faqalat man anta, ya, maka Sayyidatina Fatimah berkata kepada laki-laki yang memberi salam tadi, faqala ana Abdurrahman bin Auf, aku adalah Abdurrahman bin Auf. Faqalat ya ibna Auf ma jaa bika, apa yang membuat engkau datang kepada aku? Ma jaa bika, apa yang membuat kau datang? Kira-kira seperti itu. Apa yang membuat engkau datang? Qala aradtu Nabi alaihi salatu wassalam baqiyan hazinan, aku tinggalkan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis dan bersedih. Aku tinggalkan, aku gak kuat melihat kekasihku Rasulullah menangis memilukan seperti itu. Ya, aku tahu bahwa Rasulullah akan gembira melihat putrinya, maka aku datang ke sini. Engkau bisa lihat orang tuamu. Aku ingin Rasulullah bahagia, senang. Kira-kira bahasa ungkapan hadis Abdurrahman bin Auf seperti itu. Iya. Terus faqalat ya ibna Auf sudah ya. Qala ya kharajtu Nabi alaihi salatu wasallam baqiyan hazinan wa la adri ma nazala bihi Jibril alaihi salam, dan aku tidak tahu apa yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tidak tahu wahyu apa sehingga Nabi begitu sedihnya luar biasa. Faqala tanahha min baini yadayhi,
Menyingkirlah engkau ya Abdurrahman bin Auf dari hadapan. Walaupun terginding, tapi namanya bayangan di rumah ya, orang ada bayangan kan, kita kalau kena cahaya ada bayangan yang terlewat. Itu Sayyidatul Fatimah bayangannya aja nggak mau dilihat lagi. Itu Sayyidatul Fatimah bayangannya aja nggak mau dilihat sama orang. Ada nggak perempuan bayangan yang nggak mau dilihat? Orang dekat, hampir lah. Gimana sekarang ini kondisinya seperti ini, kelihatan udah bebas-bebas aja. Dia tanah, menyingkirlah engkau. Ya, menyingkirlah engkau ya Abdurrahman bin Auf. Hatta atuma ala nafsi ziyani, sampai aku yaitu menutupi tubuhku dengan lapisan pakaian. Bayangin, sudah berpakaian kepingin berpakai. Akhirnya kalau di film-film barat, orang barat dia punya pakaian bisa terangkat 3. Ya. Pertama, ya pakaian yang dalam dia. Kedua, pakaian yang memang dia gunakan untuk kerja atau usaha. Ketiga, dia punya mantel tebal. Benar begitu? Hampir 30 baru belum yang dalamnya. Kalau kita memang tentunya nggak ada lagi. Makanya masuk angin mulu. Ya meriang, ya ada meriang. Nggak boleh kena kerimisan. Ya. Makanya saya ditunda Fatimah tadi katakan hatta adu ma'ala nafsi dia sampai aku namanya Rasulullah kita menutupi tubuhku dengan pakaian itu. Luar biasa saya diterangkan tadi. Jadi sesuatu yang sudah rapat ditambah rapat lagi. Udah nggak mau kelihatan bayangannya, ya. Nggak mau juga kelihatan tubuh di dalam berpakaian. Itulah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus mana tadi? Iya. Mana sih? Wantala ila Nabi, ya. Atau dijadiin dhamir ana aja, wa'antanku. Aku yang bertolak, aku yang berjalan. Dijadiin dhamir ana aja di situ. Wa'antaliku ila Nabi, dan aku berjalan atau bertolak menuju kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'allahu yukhbiruni bima nazala bihi Jibril. Semoga beliau yaitu ayahku memberi khabar kepada aku apa-apa yang dibawa oleh malaikat Jibril. Luar biasa Sayyidatul Fatimah. Dia nggak pengen ayahnya bersedih. Ya, tahu betul Sayyidatul Fatimah rahasia hati ayahnya. Gampang mematin hati Rasulullah. Senangin aja Sayyidatul Fatimah. Kalau antum mau menangin Rasulullah, senangin Sayyidatul Fatimah. Gimana Ustaz sudah meninggal? Sayyidatul Fatimah punya anak Sayyidina Hasan dan Husain. Senangin Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Pasti Sayyidatul Fatimah gembira. Kalau Fatimah bergembira, pasti Rasulullah bergembira. Hasan Husain udah banyak cucunya sampai yaumul kiamah, senangi mereka. Itu caranya, kias. Sekarang zuriatul Rasul lagi diserang habis-habisan dimusuhin. Dan yang membuat murka Rasulullah, ya, apa tidak ceritakan lagi hadis kepanjangan. Begitu caranya. Ya, Rasulullah gembira karena putrinya. Kalau nggak ada putrinya Rasulullah nggak ada kegembiraan. Kalau mengalami kesedihan, obatnya dipandang anaknya selesai. Terus mana lagi? Pala bisa dia, pala bisa samlatan.
Maka Sayyidatuna Fatimah menggunakan pakaian, ya, menggunakan pakaian khalaqan, ya, khalaqan, yaitu pakaian yang sudah khalaqan artinya usang, ya benar ya, usang arti usang apa ya, yang udah lama, ya ibaratnya ya udah nggak enak dipakai, namanya barang usang, khalaqan artinya min supin dari bulu kambing, dari bulu domba, ya. Yang saya kenapa Fatimah ya Allah, ketika pakai bulu domba, pakai 5 menit biasanya 3 jam. Ente pakai pakaian dari bulu domba, pakainya 5 menit, nggak mungkin 3 jam. Itu pakaian ahli sufi itu. Alhamdulillah di negeri kita nggak ada orang yang pakai pakaian. Bukannya itu ini kambing dipotong, dikeringin, terus dijahit, pakaian pakai. Itulah pakaian putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qatwita, benar, yang telah terjahit. Qatwita, telah terjahit, ya. Bi'idna asyara makanan itu dengan 12 tempat, ya, 12 tempat, ya, barang yang dijahit artinya ditambal yang telah dijahit dengan tambalan bisa yaitu dengan pelepah, ya. Bisa ya warqin nahli dengan pelepah daun kurma, pelepah daun kurma. Bayangin, yang namanya orang nambel bahan dengan bahan seharusnya kan gitu ya. Ini nambelnya pakai pelepah kurma. Ya Allah, ini putri Rasul kira seperti itu. Betapa miskinnya Imam Ali, betapa miskinnya Sayyidatuna Fatimah. Apa Rasulullah terenyuh melihat keadaan putrinya seperti itu? Enggak, semuanya diserahin sama Allah. Gampang benar Rasulullah minta, apa juga dikasih buat putrinya. Enggak, biar apapun yang berlaku ketentuan Allah, biar dibiarkan sama Rasulullah. Itu ya. Kalau kita kan kagak, sama anak nyolong narkoba ditebus, ini dari pesantren suruh balik pulang kan bego. Ini lihat nih orang sekarang. Oh, dengar ide aku. Ya tuh, ini pelajaran untuk kita betapa Rasulullah ketika anaknya mengalami kesulitan kehidupannya, kalau Rasulullah minta supaya Allah berikan rezeki yang cukup, oh, selesai urusannya. Tapi enggak, Rasulullah nggak begitu. Ya, sudah ketentuan Allah seperti itu. Biar dia terdidik itu dengan kesusahan. Ada orang tua pengen gitu, pasti dibelain biar Allah. Ya, jangan begitu, nggak boleh. Mana tadi? Oh, falamma dakhalat kali. Lewat. Falamma kharajat Fatimah nadhara ilaiha Umar radhiyallahu ta'ala anha. Tatkala Sayyidatuna Fatimah keluar dari rumahnya, dipandang oleh Sayyidina Umar. Nah, jadi di sini ada riwayat dua tuh. Tadi berbicaranya dengan Abdurrahman bin Auf, tapi di luar rumahnya ada Sayyidina Umar. Bisa paham ya? Ilustrasikan aja. Abdurrahman bin Auf datang ke rumah Sayyidatuna Fatimah, tapi Sayyidina Umar yang tadi diriwayatkan ada yang mengatakan Sayyidina Umar yang datang. Ternyata di sini, ya, setelah Sayyidatuna Fatimah keluar, ternyata di luar ada siapa? Nah, jadi dua-duanya datang. Ya, jangan Ustaz ceritanya begitu, jangan. Ini riwayat daripada mereka orang-orang saleh yang menyaksikan langsung keadaan kondisi pada saat itu. Jangan dipakai logika,
Tapi cerita Nabi mau sekarang jadi Sayyidina Umar. Yang seperti itu. Terus mana lagi tadi? Nazara ilaiha, maka Sayyidina Umar memandang kepada keadaan kondisi Sayyidatuna Fatimah. Fawwada yadahu ala ra'sihi, kemudian Sayyidina Umar meletakkan tangannya di atas kepala. Enggak tahan Sayyidina Umar melihat putri Rasulullah SAW, enggak tahan dia melihat kesusahan Sayyidatuna Fatimah. Fi syamlatin gitu ya. Wanada ya husnahu bi husni binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar berteriak, nada yunadi, menyeru atau berteriak, ya husnahu, alangkah menyedihkannya, alangkah menyedihkannya, ya, li husni binta Muhammadin, karena kesedihan putri Rasulullah SAW. Sayyidina Umar gak kuat ikut bersedih dengan kesusahan yang ada pada putri Rasulullah SAW. Fa inna banata Kaisura, sesungguhnya putri-putri Kaisar, wa Kisra, dan putri-putri yaitu Kisra, yaitu Persia, raja-raja Persia. Yalbisnal harira wa sundusa, yang putri-putri raja Romawi maupun Persia, mereka menggunakan sutra-sutra yang halus. Ya, harir sama. Harir artinya menjadi sutra. Sundus juga sama. Sutra yang lembut. Dua-duanya sama, sutra. Ya, namanya anak raja nggak ada pakai bulu domba. Ya, bulu domba mah orang yang suka jadi petani, naik onta, naik kuda, naik apa tuh, sejenis kuda yang kecil. Wah, pasti petani-petani lah atau pengembala-pengembala. Sedangkan putri Kaisar, Romawi maupun Persia, harir, ya, harir. Karena itu kalau ini nanti keluarga kita Allah pakaikan harirah, sundus, ya, perjanjian kita Allah benar. Benarkan perjanjian kita, laksanakan perjanjian kita kepada Allah. Nanti semua keluarga kita Allah pakaikan pakaian di dalam surga dengan pakaian harir sundus. Ya. Kalau hadir dunia aja begitu indahnya, ya, kalau antum pernah lihat tuh film-film barat tentang apa orang anak-anak putri-putri raja, itu film begitu indahnya. Bagaimana nanti surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benar-benar nggak ada yang mau ya? Terus apa lagi? Ya, wa bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syamlatin min saufin, sedangkan ya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian dari bulu domba. Aquyyita bi 12 makanan, yang telah terjahit dengan tambahan 12 tempat, biwariki syi'abin, ya, dengan yaitu daun pelepah syi'abin nahli, yaitu pelepah korma. Falamma dakhalat Fatimah radhiyallahu taala anha, manakala Sayyidatuna Fatimah, ya, telah memasuki kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, maka Sayyidatuna Fatimah berkata kepada ayahnya, ya Rasulullah, ala tara, kau melihat bahwasanya anna Umar yata'ajjabu min libasi, bahwasanya Sayyidina Umar, ya, ta'ajjab ada dua makna. Ta'ajjab mengagumi, ada orang kagum, itu ta'ajjab. Ada juga ta'ajjab terheran-heran, terheran-heran, itu ta'ajjab.
merasa terheran-heran. Min libasi, dari pakaianku. Kata Sayyidatina Fatimah, wahai ayahku, ya, tidakkah kau tahu bahwa Sayyidina Umar ini terheran-heran melihat pakaian aku? Wawalladzi ba'atha bil karamah. Sayyidina Fatimah melanjutkan lagi, wawalladzi ba'atha bil karamah. Demi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membangkitkanmu dengan kemuliaan. Kau dibangkitkan menjadi manusia termulia. Ya. Mali waladi aliyin firasun, aku tidak memiliki, ya, kasur. Firas artinya kasur. Aku tidak memiliki kasur. Wala Ali, juga Ali nggak punya kasur. Aku dan suamiku Ali nggak punya kasur. Mundu hamsi sinina, ya, semenjak ya 5 tahun ini aku nggak punya. Jadi dari mulai berkeluarga, puasa 5 tahun berkeluarga, nggak pernah merasakan nikmatnya tidur di atas kasur. Sudah bisa bayangin visi kehidupan Sayyidina Fatimah dari orang lain. Luar biasa. Illa, ya, maskar kapsin, illa maskar kapsin, kecuali apa? Astagfirullahaladzim, kulit, ya, kulit domba, ya, kecuali kulit domba. Na'lafu 'alaiha bin nahari, yang kami memberi makan di waktu siang, ba'iruna, yaitu onta-onta kami, kambing-kambing kami, yang kami beri makan onta di waktu siang, kami beri makan kambing-kambing kami di waktu siang hari. Jadi Sayyidatina Fatimah mengatakan tadi, ya, yang tujuannya menjelaskan kepada Sayyidina Umar bahwa aku ini selama 5 tahun sejak aku menikah sampai punya anak 2 belum pernah merasakan tidur di kasur. Kami tidur hanya dengan apa? Namanya kulit kambing. Yang mana kulit kambing? Ya, kulit kambing itu aku gunakan di waktu siang hari. Kulit kambing tempat aku tidur itu aku gunakan siang hari untuk memberi makan ba'irun, yaitu unta dan kambing kami, yaitu binatang peliharaan kami, beri makan. Kemudian apa lagi? Wa idza kana lailu iftarasna, apabila datang malam hari aku gelar, aku jadikan tempat tidurku jadi tatakan. Kalau kita ingin jadikan karpetku, bayangin tidur kasawat, makanan onta. Ini orang-orang agung, orang-orang mulia, ya, wanita mulia, ya, dari 5 wanita mulia di alam surga, salah satunya adalah Sayyidatina Fatimah. Begitu tuh kondisinya. Ya Allah, kita boro-boro, ya. Bersyukurlah kita, alhamdulillah. Ya. Ini semuanya pelajaran bakal kita. Ketika saat nantikan manusia hidup ada di atas, ada di bawah. Ketika ada di bawah, kita lihat keadaan kondisi kita memperhatikan. Ya Allah, alhamdulillah. Sedangkan putri Rasulullah lebih sulit daripada aku. Jadi ada apa? Ada bandingannya. Jadi jangan merasa kita dihinakan oleh Allah. Jangan jadi terlambat. Imam Ali tidak pernah merasa dihinakan. Bahkan Rasulullah melihat putrinya, keadaan menantunya seperti itu, tak menganggap hina. Kalau mau Rasulullah angkat doa, selesai urusannya.
tapi tidak dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Selain daripada itu, mereka tak lepas ibadah kepada Allah. Kalau kita susah sedikit, ngaji kan lagi susah ngaji. Terus itu susah sedikit. Ya, nggak boleh seperti itu. Terus mana lagi sedikit lagi nih? Min adimin, dari kulit kambing. Adim artikan kulit kambing juga. Asuha yaitu isinya, ya. Jadi asuha isinya. Ya. Kok kelewatan baru tadi? Wa inna marfaqat kali gitu, ya. Sesungguhnya bantal-bantal kami itu, ya, min adimin pun sama dari kulit kambing. Asuha yang isinya namanya bantal, pasti ada isinya. Isinya apaan? Ya, syifun nahli, ya, yaitu pelepah Allah. Gimana rasanya? Nah, ini yang harus kita syukuri. Alhamdulillah kita tidur empuk bantal kita, sedangkan saya Fatimah, Imam Ali begitu susahnya kehidupan mereka, tapi diabadikan oleh Allah, diabadikan oleh yaitu Al-Quran, diabadikan di dalam hadis Rasulullah tentang dua orang agung. Tidak ada manusia di alam dunia yang lebih dahulu dinikahi, ya, di lauhul mahfuz kecuali Sayyidina Fatimah dengan Imam Ali. Jadi sebelum nikah di alam dunia, di alam lauhul mahfuz Sayyidina Fatimah terlebih dahulu dinikahi oleh Allah, oleh Imam Ali. Tetapi betapa mulianya, tapi kenyataan hidupnya kok seperti itu. Jadi orang yang sudah ketetapan mulia di akhirat di alam dunia ini belum tentu, ya, itu ujian bakal mereka, ya, mampu tidak dia yaitu melaksanakan perjanjiannya sebagaimana firman Allah, inna jahannama la mau'iduhum. Buat perjanjian yang benar, pasti kamu akan dapat kenikmatan di dalam surga. Cukup dulu ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.